Belajar bareng yuk. Hai teman-teman. Halo. Hari ini tuh tadi kita udah belajar tentang Odoo ya. Nah, Iya betul. tapi aku masih bingung nih gimana cara input faktur sama kartu piutang. Boleh nggak sih kasih tutorialnya lagi? Boleh banget kan Tris, Putri? Boleh. Oke, jadi buat piutang ini gimana Tris? Jadi teman-teman, gunanya fitur piutang ini tuh salah satunya adalah sebagai modul yang berfungsi untuk mengelola dan juga melacak uang yang terutang kepada perusahaan oleh pelanggan. Nah, teman-teman, fitur ini juga memungkinkan kalian semua untuk membuat faktur pelanggan, melacak pembayaran, dan juga menghasilkan laporan penting seperti laporan umur piutang yang membantu menganalisis kesehatan keuangan dan mengelola tagihan yang jatuh tempo. Gitu, teman-teman. Oke. Berarti fungsi fitur piutang di Odoo itu apa sih, Putri? Banyak sih sebenarnya, kayak fungsi utamanya teh kayak manajemen waktu pelanggan, pelancaran pembayaran, saya merekam dan melacak pembayaran yang diterima dari pelanggan, laporan umum piutang atau agent receivable, bisa juga laporan buku besar, analisis keuangan. Nah, fungsi dari Odoo banyak banget loh tanpa kita tahu. Oke. Jadi gimana Kenisa? Udah paham? Udah nih, secara materi aku udah paham. Sekarang mungkin bisa kasih aku tutorialnya secara langsung? Boleh. Kamu Boleh masuk dulu aja kalau dulu kontingnya. Oke. Cara menyiapkan akun piutang. Pertama-tama, kamu harus masuk dulu ke model akuntingnya. Masuk nih. Nah, udah gitu, kamu klik customer. Lalu klik juga customer. Nah, kamu pencet new. Nah, di situ kamu bisa masukin contoh pelanggan, misalnya Erwin. Nah, di situ kamu bisa milih apakah pelanggan ini jenis perusahaan atau individual. Lalu, kamu juga bisa isi data pelanggan seperti nama, alamat, telepon, email, dan lain-lain. Nah, setelah kamu memasukkan data pelanggan kamu bisa nih klik configuration. Setelah klik configuration, lalu klik start of account. Nah, di situ ada bacaan new. Coba kamu klik new. Nah, di situ kamu bisa ke akun name atau ke code dulu deh, ke kodenya dulu. Nah, di akun name-nya kamu bisa isi dengan akun Erwin Receivable. Nah, udah itu tipenya juga kamu harus ganti nih sama akun Receivable. Nah, udah itu kamu tinggal simpen deh. Tapi itu belum beres, ada satu akun lagi nih. Nah, untuk yang kedua, kamu bisa masukin kode akunnya dengan 222100. Dengan akun name itu Erwin Payable. Nah, tipe akunnya juga harus kamu ganti dengan akun Payable. Nah, gitu nih caranya. Paham nggak kamu? Paham, Put. Makasih ya. Terus langkah selanjutnya apa? Nah, untuk langkah selanjutnya, kamu klik lagi customer. Nah, tadi kamu udah buat data pelanggan kan dengan nama Erwin. Coba kamu klik lagi. Nah, di situ ada menu akunting. Coba kamu pencet nih. Nah, setelah kamu masuk ke data pelanggan kamu klik akunting. Nah, lalu scroll ke bawah. Nah, di situ ada bacaan akun payable dan akun receivable. Kamu isi akun receivable itu dengan akun Erwin Receivable.
Lalu payable-nya juga jangan lupa kamu isi dengan Erwin Payable. Nah, kayaknya kamu nggak bisa pakai Erwin Payable deh. Tapi nggak apa-apa, kamu bisa ganti akun itu dengan nama hutang usaha. Sehabis tahap configuration sama customer, kita lanjut ke tahap apa ya, Put? Nah, sesudah itu kamu bisa lanjut nih untuk membuat invoice. Kayaknya aku juga masih kurang paham deh kalau gitu. Coba kamu tanya Trista deh, soalnya aku juga kemarin belajar dari Trista. Gimana nih, Tris, cara bikin invoice-nya? Oke, kamu bisa langsung masuk aja ke menu customer. Customer invoice. Terus kamu klik new. Nah, kamu juga jangan lupa untuk masukin tanggal fakturnya atau invoice date-nya. Nah, terus kamu masukin deh produk yang dibeli secara kredit tersebut dari si pelanggan tersebut. Nah, kalau udah selesai, kamu bisa klik confirm. Nah, terus Kenisa, kalau misalkan memang pelanggan tersebut udah membayar, kamu bisa klik tombol pay atau di situ kamu bisa pencet give. Nah, kalau misalkan emang udah dipencet give-nya, terus udah ada tertanda in payment, berarti pelanggan tersebut udah membayar. Udah kita klik give, selanjutnya kita ke tahap apa nih? Oke, selanjutnya kita ke tahap pembuatan faktur penjualan nih, Ken. Tapi sebelum itu, aku pengen ngejelasin dulu nih, apa sih faktur penjualan? Oke, jadi sebelum itu aku mau ngejelasin dulu nih, Ken, tentang apa sih faktur penjualan. Jadi, fitur faktur penjualan di Odoo Accounting ini adalah sebuah sistem yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengirim, dan mengelola faktur penjualan secara efisien. Kemudian, fitur ini juga mengotomatisasikan pembuatan faktur dari pesanan penjualan, penyediaan atau pengingat pembayaran, dan juga mengintegrasikan data transaksi dengan modul lain untuk memastikan akurasi dan mempercepat proses penagihan serta pelaporan dari keuangan, kayak gitu. Terus fungsi utamanya juga dari faktur penjualan ini tuh yang pertama adalah sebagai pembuatan faktur otomatis. Jadi di Odoo ini tuh kita bisa membuat faktur secara otomatis dengan data-data yang udah ada, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah memanajemen faktur dengan memudahkan pembuatan faktur secara profesional. Jadi di sini juga nanti ada percetakan dan juga pengiriman faktur lewat email juga seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pelacakan status dan juga ada otomatisasi pembayaran dan juga pengingat pembayaran secara otomatis yang bisa dikirim lewat email dan juga notifikasi kepada pelanggannya. Kemudian ternyata faktur penjualan di Odoo Accounting ini juga terintegrasi dari bank, terhubung dengan bank untuk mengimpor mutasi bank, kayak gitu. Oke, dan yang terakhir ada laporan keuangan nih, Ken. Nah, laporan keuangan ini itu contohnya seperti laporan laba rugi, neraca yang dibuat secara otomatis yang dapat diakses melalui dashboard secara integratif, kayak gitu. Oke, yang pertama kamu bisa pencet print, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini kamu bisa mengatur atau mengedit layout dari faktur penjualannya. Misalnya layoutnya mau seperti apa, boleh diklik-klik. Nah, banyak banget ya pilihannya. Di sini coba kita pilih yang bubble aja deh. Oke, udah kayak gitu. Di sini kita bisa masukin logo perusahaannya, Ken. Oke, selanjutnya kalau logonya udah masuk, boleh nih kita atur teks font teksnya. Oke, pilih yang mana aja deh, Ken, terserah. Udah nih. Oke, warnanya udah, teksnya udah. Sekarang
Boleh kalau misalnya memang mau diatur-atur lagi alamatnya, tagline-nya, dan footnote-nya. Tapi di sini kalau serasa faktur penjualannya udah cukup, boleh kita klik continue. Nah, faktur penjualan udah terdownload. Nah, ini dia faktur penjualan yang udah kita buat. Kayak gitu kan. Oke, jadi sekarang aku mau kasih tahu kesimpulannya. Jadi faktur di Odoo Accounting ini adalah dokumen penagihan atas penjualan barang atau jasa, sedangkan piutang adalah uang yang harus diterima dari pelanggan. Saat faktur dikonfirmasi, Odoo otomatis piutang dan pendapatan. Ketika pembayaran diterima, saldo piutang berkurang. Sistem ini memudahkan pencatatan penagihan dan pemantauan arus kas secara otomatis dan akurat. Jadi gitu teman-teman. Oke, makasih teman-teman udah ngajarin aku tutorial gimana cara input faktur dan juga piutang. Makasih semuanya. Iya, sama-sama. Belajar bareng yuk.